Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang, selamat beribadah di GKT Hosana. Mari kita menyiapkan diri kita untuk menghadap Allah. Kita berdoa supaya ibadah kita berkenan bagi Dia, nama Dia dipermuliakan, dan Tuhan memberkati saudara. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Visi misi GKT Hosana. Visi GKT Hosana adalah menjadi gereja yang menghasilkan murid Kristus yang bermisi, sesuai dengan Matius 4 ayat ke-19. Dan misi dari GKT Hosana yang pertama, menolong anggota jemaat berakar kuat dalam firman Tuhan melalui saat teduh dan pengajaran teologi reform. Yang kedua, membimbing anggota jemaat bertumbuh dalam ibadah, persekutuan yang penuh kasih, dan pemuritan yang intensional. Yang ketiga, memperlengkapi anggota jemaat berbuah melalui pelayanan dan kesaksian terhadap sesama. Saudara, Ulangan 16 memberitahu kita, baiklah kita menghadap hadirat Allah bukan dengan tangan yang hampa, tetapi biarlah setiap kita masing-masing memberi persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan Tuhan Allah kepada kita. Dalam ibadah kali ini, Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan melalui amplop yang tersedia, dan Bapak Ibu memasukkannya ke kantong persembahan yang akan diedarkan oleh petugas. Bapak Ibu juga bisa memberi persembahan melalui QR Code yang ada di depan kursi saudara ataupun di layar gadget saudara. Persembahan yang diberikan dengan tulus hati, berkenan di mata Tuhan, dan Tuhan memberkati saudara.
Sekarang kita telah berada di bulan Juli. Di bulan ini, Tuhan kembali mengundang kita untuk berhenti sejenak dari segala kesibukan dan hiruk-pikuk kehidupan, lalu mengarahkan hati kita kepadanya. Bukan hanya untuk datang beribadah sebagai sebuah rutinitas, tetapi untuk dapat memiliki hati yang tertuju kepada Allah. Sebab penyembahan yang sejati dimulai dari hati yang mengenal siapa Tuhan yang menuntun kita hingga saat ini. Maka penyembahan itu akan membawa kita kepada sebuah kekaguman, sebagaimana yang pemazmur juga alami dalam Mazmur 100 ayat 1 dan 2. Bersorak-sorai bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kiranya melalui setiap pujian yang dinaikkan, setiap doa yang dipanjatkan, dan setiap firman yang didengarkan dapat membuat jemaat GKT Hosana bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Selamat pagi dan selamat beribadah untuk jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Arahkanlah pandangan kita hanya pada Tuhan dengan hati yang tulus, dengan meyakini bahwa ibadah pada hari ini kita buka di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita awali ibadah ini dengan meninggikan nama Tuhan yang besar dan ajaib. Dia layak menerima segala kemuliaan, hormat, dan pujian, sebab Kau besar. Mari kita berikan segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan. Ku beri kemuliaan
dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar Tuhan, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Yesus. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Marilah dengan kerendahan hati kita datang ke hadapan Tuhan. Kita mau mengakui segala dosa dan kelemahan kita di hadapannya dengan hati yang rindu untuk mengenal Tuhan. Mari kita pujikan mengenalmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu.
wajah-Mu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karya-Mu, Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan. Ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari kita mengakui segala dosa kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami datang dengan kerendahan hati, mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Sucikan dan perbaharuilah hati kami Tuhan, agar kami dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Bagi kita yang telah mengaku dosa dan menerima pengampunan dari kasih karunia Allah, dengarkan sabdanya yang berbunyi demikian. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Dengarkanlah juga firman-Nya sebagai petunjuk hidup baru bagi kita untuk senantiasa melakukan kehendak-Nya seperti yang Allah perintahkan dalam sabdanya yang berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saat ini kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Apapun keadaan yang sedang kita alami, kita percaya bahwa sukacita dari Tuhan selalu tersedia bagi setiap orang yang datang kepadanya. Sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku.
surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari kita bersama-sama dengan semua orang percaya di sepanjang abad dan di segala tempat. Kita mengikrarkan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Seringkali kita datang dengan berbagai pergumulan, kelemahan, bahkan rasa lelah. Namun seperti tanah liat di tangan penjunan, Tuhan ingin membentuk hidup kita menjadi bejana yang indah dan berguna bagi kemuliaan-Nya. Hari ini kita datang bukan hanya untuk bernyanyi, tetapi untuk memberikan penyembahan yang berkenan kepada-Nya. Tuhan tidak melihat seberapa indah suaranya kita, tetapi Tuhan melihat hati yang sungguh-sungguh rindu dibentuk dan dipakai oleh-Nya. Melalui lagu yang akan kita nyanyikan ini, mari kita mau menyerahkan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan, bejana-Mu. Seluruh kehidupanku sebagai
Selamat pagi, jemaat sekalian, Shalom. Ya, terima kasih untuk WL dan Singers yang telah membawa kita kepada suatu suasana ibadah yang benar-benar berpusat pada Tuhan, berpusat pada Kristus, dan disitulah sebenarnya inti dari ibadah itu sendiri. Ya, dan pada pagi hari ini kita akan membahas satu topik tentang ibadah. Memang selama bulan Juli ini kita akan mendalami makna ibadah. Ibadah dan penyembahan adalah sebuah kata yang seringkali dipakai secara bergantian, namun memiliki pengertian yang sama dan tentunya ada perbedaan konteks, tetapi penyembahan dan ibadah itu adalah memiliki satu jiwa di mana kita sebagai umat ciptaan Tuhan, umat milik Allah itu datang sesuai dengan panggilan Tuhan untuk bersekutu dengan Dia. Mari Bapak Ibu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus ketika kita membaca dan merenungkan firman itu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, syukur kepadamu ya Tuhan, Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk datang beribadah dan menyembah-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Suatu kesempatan di mana kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai umat milik-Mu, kami datang memenuhi panggilan-Mu ya Tuhan, untuk bersekutu dengan Engkau, untuk mendapatkan kekuatan yang baru, sehingga kami boleh senantiasa hidup di dalam terang firman-Mu Tuhan. Bapa, sebentar kami akan membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu, dan kiranya Engkau mengutus Roh Kudus-Mu untuk turun ke atas kami dan menolong kami untuk memahami firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu semua, sebelum kita membaca bagian firman Tuhan dan merenungkan itu, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat kehidupan kita, ya. Kita hidup 7 hari dalam seminggu, Senin sampai Sabtu. Kita hidup bekerja, ya. Kadang kerja memang sampai Jumat sih, tapi juga ada yang kerjanya nonstop sampai Sabtu gitu ya. Dan kalau itu digambarkan, mungkin situasinya seperti ini, ya. Bapak Ibu tahu bahwa saya tidak mungkin bisa menggambar sebagus ini, yang gambar AI. Tapi saya minta untuk menggambarkan situasi kehidupan orang Surabaya. Ya, kehidupan orang Surabaya yang kehidupan itu bergerak begitu cepat. Ya, setiap hari kita harus bangun pagi-pagi. Sekarang masih liburan, tapi Senin besok sebagian besar sekolah sudah masuk. Berarti siap-siap bangun pagi Bapak Ibu ya, untuk nyiapin anak-anak masuk sekolah. Ya, saya masih menikmati masa-masa itu, ya, karena kalau Jasmine nanti semester ini sudah kuliah, tapi Justin masih SMP 3. Jadi mesti harus bangun pagi, membantu nyiapin makan, nyiapin ini ya, suruh cepat-cepat mandi dan sebagainya. Bangun pagi-pagi dan setelah itu mungkin yang lain Bapak Ibu juga mulai siap-siap untuk bekerja. Ya, bangun pagi-pagi, kemudian rushing gitu ya, nganter sekolah, kemudian masuk kantor, kemudian yang punya usaha mulai mengelola usaha, yang punya toko mulai buka toko, gitu ya. Kemudian ketika kita membangun pekerjaan kita, karir kita, kita juga dapat banyak tekanan baik dari competitors atau mungkin target-target yang harus dicapai. Begitu targetnya, deadline-nya enggak kecapai, stresnya minta ampun. Ya. Yang sekolah juga demikian, ada tugas-tugas, ada deadline, dan kalau deadline-nya diuber-uber, ini harus dikumpulin, belum dikerjain atau kurang, masih perlu melakukan banyak hal. Oh, that's so stressful. Ya, betul gitu ya. Stressful. Saya juga lagi kuliah S3, sambil tetap aktif pelayanan. Bapak Ibu, akhir Juli ini doakan ya, saya ujian pra-proposal.
Belum proposalnya, ini masih pra-proposal. Ujiannya nanti 7 kali, ini masih ujian yang pertama. Ujiannya sampai 7, ini kalau doktoral itu sampai segitu. Ini masih pra-proposal, stresnya minta ampun. Ini sudah 7 kali saya ketemu promotor. Dan ini, belum lagi pelayanan, belum lagi keluarga. Nah Bapak Ibu kerjaan juga demikian gitu ya. Jadi belum lagi nanti kalau di dalam keluarga ada masalah gitu ya. Kemudian sebagai kepala rumah tangga Anda punya tanggung jawab, sebagai ibu rumah tangga Anda punya tanggung jawab. Kemudian belum lagi kalau Surabaya masih macet ya. Masih macet ya. Kalau sudah macet, emosinya tingkat tinggi, betul ya. Makanya kadang-kadang saya lihat TikTok, saya lihat YouTube, orang yang di jalan tuh emosinya kayak nggak masuk akal. Tapi bisa jadi kalau memang lagi stres, banyak pikiran, lalu di jalan ketemu orang yang nyetirnya ngawur, nyerempet mobil kita, emosi nggak mau ini, itu stressful teman-teman, Bapak Ibu semua. Jadi hal-hal seperti itu yang kita alami dari Senin sampai Sabtu. Nah, tiba hari Minggu. Hari Minggu sudah tidak kerja, sekolah juga tidak sekolah. Rodok enteng gitu ya. Agak enteng dan kemudian Anda langsung mengamini firman Tuhan. Inilah hari perhentian. Karena kan gitu ya. Sabat itu kan hari perhentian, betul ya? Hari perhentian, Allah ngomong 6 hari kamu bekerja, hari ke-7 harus berhenti. Yang berhenti bukan kamu aja, budakmu juga harus berhenti, kan gitu ya. Orang-orang di rumahmu juga harus berhenti bekerja, berhenti masak, berhenti semuanya. Kuduskanlah hari Sabat, gitu ya. Nah bagi Anda kuduskan pasti, wah hari Minggu dikuduskan, disiapkan untuk hari perhentian, Anda tidak bekerja, datang beribadah kepada Tuhan. Oh baik, itu baik, itu mentaati firman Tuhan. Karena konsep Sabat, itu kalau dibaca di Keluaran 20 ayat 8-11, perintah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, maka hari Sabat itu perlu dikuduskan, perlu dikhususkan buat Tuhan. Di mana manusia diperintahkan Tuhan untuk berhenti bekerja. Karena itu adalah hari perhentian. Dan itu meneladani Allah sendiri di dalam penciptaan. 6 hari Allah menciptakan bumi dan segala isinya. Tapi hari ke-7 Tuhan beristirahat. Ya. Sehingga makna dari Sabat itu pertama apa? Kita mengingat Allah. Di hari Minggu ketika kita datang kepada Tuhan, ibadah di gereja, maka itu kita mengingat Allah. Kemudian makna hari Sabat adalah beribadah, menyembah Tuhan. Dan disitulah kita memberikan kesempatan pada diri kita, orang lain, tubuh kita pun untuk beristirahat, termasuk di hari perhentian kita perlu merefresh hubungan kita dengan Tuhan, gitu ya. Nah, itulah makna dari hari Sabat. Namun, Bapak Ibu semua, kalau lebih lanjut ya, saya yakin kita pernah muncul pertanyaan yang satu ini. Saya pun juga pernah, ya di dalam of course sebagai hamba Tuhan, apalagi hamba Tuhan musik yang kaitannya sama ibadah sangat erat, itu saya berpikir, apakah yang kita lakukan di hari Minggu itu, ibadah itu, sudah berkenan sama Tuhan belum? Bagaimana sih ibadah yang berkenan kepada Tuhan? Ya. Nah, kita lihat, misalkan hari Minggu Anda berusaha datang ke gereja untuk tidak telat. Oh, bagus kan ya? Enggak telat datang. Bahkan lebih awal datang duduk saat teduh, berdoa dulu, menyiapkan diri untuk beribadah. Oh bagus. Anda ketika menyanyi, wah saya tadi duduk di depan pun dengar suara dari jemaat itu lumayan keras. Padahal menurut saya nadanya kerendahan.
Padahal saya tenor. Karena saya tenor, karena saya tenor nada itu kerendahan. Tapi saya nggak mau kehilangan semangat menyanyi. Akhirnya saya nyanyinya tak naikin 1 oktav ke atas nyanyinya. Atau nyanyi suara 3 gitu ya. Saya mendengar orang nyanyi yang demikian semangat ketika beribadah. Baik nggak? Baik. Ketika dengar firman Tuhan dibacakan, ayat dibacakan, Anda dengan hati-hati, dengan penuh perhatian, mendengarkan kata demi kata yang diucapkan. Oh, baik kan? Kemudian apa lagi? Berdoa. Anda berdoa juga dengan tutup mata, lipat tangan, fokus untuk berdoa, berbicara kepada Tuhan. Baik bukan? Baik. Nanti setelah khotbah ada persembahan, Anda memberikan persembahan dengan sukacita, dengan hati tulus, Anda mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Baik enggak? Baik. Tapi pertanyaannya, apakah itu semua sudah cukup untuk memenuhi kriteria sebagai ibadah atau penyembahan yang berkenan kepada Tuhan? Pernah bertanya seperti itu di dalam benak Anda, Bapak Ibu? Saya pernah. Dan itu saya kira menjadi satu pergumulan yang secara natural itu dialami semua orang Kristen ketika beribadah, setiap minggu beribadah, dan kemudian sampai satu titik di mana yang aku lakukan ini diterima Tuhan enggak ya? Jangan-jangan seperti Kain, enggak seperti Habel. Persembahan Habel diterima oleh Tuhan, berkenan kepada Tuhan, sedangkan persembahannya Kain ditolak oleh Tuhan. Tapi hari ini kita tidak membahas soal Kain dan Habelnya. Kita akan membahas satu Mazmur, yaitu Mazmur 24 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan dan marilah kita simak 6 ayat dari Mazmur 24 ini. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia dan mencari wajah-Mu, ya Allah, Yakub. 6 ayat ini akan memberikan kita konsep-konsep tentang bagaimana ibadah atau penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, 6 ayat ini secara simpel, saya pun sudah membagikannya di situ, saya grouping ya. Ayat 1 saya grupkan dengan nomor 2, ayat 3 dengan nomor 4, ayat 5 dengan ayat 6. Jadi di sini ada 3 grup, di mana 3 grup ini akan menjadikan 3 poin yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Dan 3 poin ini saya ilustrasikan menjadi sebuah pohon. Pohon, di sini ada 3 bagian, bagian akar, bagian batang, dan bagian buah. Yang bagian akar, ini adalah dasarnya. Ayat 1 dan 2 dasarnya. Di mana itu ngomong soal pengakuan akan pemilikan Allah atas hidup. Kemudian yang bagian batang itu syaratnya. Syarat penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Ayat 3 dan 4 yaitu kalau dirangkum tentang kekudusan hidup. Sedangkan yang ketiga akibat ayat 5 dan 6 yaitu diberkati Tuhan.
Nah, kita akan kupas, akan uraikan bagian ini, ya. Tetapi saya memang ciptakan ini sekali lagi bukan saya yang bikin AI, tapi paling tidak supaya kita punya gambaran bahwa Mazmur 24 ayat 1 sampai 6 itu dengan mudah akan kita hafalkan maknanya menjadi 3 bagian itu. Bagian akar, bagian batang, bagian buah. Yang bagian akar adalah pengakuan akan pemilikan Allah, kemudian bagian batangnya adalah kekudusan, dan kemudian buahnya itu adalah diberkati oleh Tuhan. Nah, kita akan lihat dari poin yang pertama. Penyembahan yang berkenan dimulai dengan mengakui pemilikan Allah atas seluruh hidup. Ini dasarnya. Jadi dasar dari ibadah, dasar dari penyembahan yang berkenan itu adalah diri kita yang mengakui bahwa Allah lah yang memiliki segala-galanya. Segala sesuatu itu adalah milik Allah. Ayat 1 dan 2. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya, sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Memang ini konteks ada di penciptaan, tetapi yang ditekankan di sini, bumi serta segala isinya, atau dunia serta segala, semua yang ada di dalamnya. Nanti di 1 Korintus 10 ayat 26, Rasul Paulus quote ayat ini. Ya. Di quote ayat ini di 1 Korintus 10 ayat 26. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu, bumi serta segala isinya, bumi dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya, apa saja ya? Apa saja? Oke, brainstorming. Kalau di ayat tadi lautan, sungai-sungai. Maksud isinya bumi cuma lautan sama sungai? Banyak ya. Saya tadi samar-samar dengar gunung. Minggu lalu saya tidak hadir di sini karena sekeluarga kami sedang berlibur ke Jogja dan kami sempat mengunjungi Gunung Merapi. Yang pernah ikut lavatur, naik jeep, naik ke Merapi ya, lewat rumahnya Mbak Marijan, terus sampai ke ada bunker. Jadi ternyata sudah ada bunker itu, radius 5 km dari kawahnya Merapi itu ada bunker yang untuk orang kalau nggak nutup turun masuk ke bunker gitu ya. Dan sudah disiapkan di situ, ada air, ada logistik makanan yang bisa tahan sampai 3 bulan katanya. Ya. Nah, dulu sekarang jadi objek wisata gitu ya. Begitu lihat gunung, kemudian lihat bunker, kemudian lihat ini, langsung ada foto-foto di museum ini yang ada di situ. Betapa dahsyatnya letusan Gunung Merapi pada waktu itu. Ya, kebanyakan mereka yang meninggal, yang kena itu bukan kena lavanya loh, bukan kena lavanya, tapi kena yang namanya wedus apa namanya? Wedus gimbal, katanya kan ya. Wedus gimbal itu apa? Itu asap. Jadi lahar itu saking panasnya keluar asap, asapnya itu membakar segala sesuatu, jadi asapnya itu warnanya abu-abu, kayak wedus gimbal. Itu aja udah panasnya setengah mati, orang kena itu mati. Bukan mati karena nggak bisa bernapas, tapi kena luka bakar. Ya, saya lihat di museum itu ada satu lenggis. Lenggis itu biasanya kan kencengnya minta ampun ya. Kena wedus gimbal aja sampai mulet. Itu belum kena lavanya loh itu. Masih wedus gimbalnya. Saya nggak bisa bayangin ini so dahsyatnya gitu ya Gunung Merapi. Padahal Gunung Merapi di antara bumi ini ada kecil minta ampun ya. Merapi bandingkan dengan Pulau Jawa udah kecil. Bandingkan dengan Indonesia, bandingkan dengan Asia, bandingkan dengan seluruh bumi, oh kecil banget itu. Apalagi kalau dibandingkan dengan tata surya, waduh, kecil. Tapi kecil ini ciptaan Tuhan dan dahsyatnya minta ampun.
Itu salah satu, gunung juga bisa. Tetapi yang dimaksudkan di ayat ini bukan hanya sekedar ciptaan Tuhan yang kelihatan secara fisik. Yang ada di dalamnya termasuk diri kita. Kita ada di bumi kan ya, di dalam bumi kan ya. Termasuk diri kita adalah milik Tuhan. Tetapi juga untuk hal-hal yang lain termasuk juga jadi milik Tuhan itu adalah pekerjaan kita, usaha kita, keluarga kita, kesehatan kita, harta kita. Segala sesuatu yang kita miliki, semuanya yang ada di bumi ini, itu adalah milik Tuhan. Ini dasar yang penting Bapak Ibu sebelum kita ngomong soal ibadah. Kita harus mengakui bahwa segala sesuatu yang kita miliki termasuk hidup kita itu milik Tuhan. Bukan diri kita, bukan milik kita. Ini makna ini dalam dan ini ya Bapak Ibu ya, mendasar banget, tetapi juga inilah sebenarnya sikap kita di hadapan Tuhan. Ketika kita beribadah, kita harus merendah, harus dengan penuh rendah hati, mengakui bahwa segala sesuatu yang kita miliki ini adalah milik Tuhan. Sampai-sampai CRC, Calvin Reformed Church, ya, banyak dari dosen-dosen di SCT Alitea lulusannya dari Calvin Seminary, dan mereka menerbitkan buku ini, Our World Belongs to God. Ya. Ini udah lama, ini buku ini udah lama. Saya punya PDF-nya jika Bapak Ibu mau memiliki dan mau membacanya, bisa japri saya akan kirim. Karena ini pun sama mereka juga diizinkan untuk disebarluaskan tanpa harus bayar lisensi, ya, copyright, enggak apa-apa. Nah, di dalam buku ini, Our World Belongs to God, dunia kita ini milik Tuhan, artinya begitu, dijelaskan berbagai macam konsep tentang kehidupan manusia dan sangat lengkap. Seluruh aspek kehidupan manusia sebagai orang Kristen, sebagai itu untuk kita diingatkan bahwa segala sesuatu itu milik Tuhan. Tak spill satu soal olahraga. Buku ini ngomong, sekarang konsep Tuhan menciptakan olahraga itu sudah dirusak oleh dunia. Saya tanya, tujuannya orang berolahraga itu untuk apa? Sehat, ya. Tapi kalau kita lihat Piala Dunia yang lagi aktif, ada seorang pemain, seingat saya dari Paraguay, yang akhirnya kakinya harus patah. Jadi tambah tidak sehat. Pemain-pemain profesional sepak bola belum tentu hidupnya sehat loh. Bolak-balik cedera. Akhirnya karena komersil, karena sudah dirusak oleh dunia dengan konsep komersilnya, sehingga awalnya yang Tuhan menciptakan olahraga supaya orang Kristen itu, orang-orang itu sehat, tapi karena sudah dirusak oleh dunia, itu seperti itu. Nah, mestinya panggilan kita sebagai orang Kristen harus mengembalikan itu kepada konsepnya Allah. Kembalikan itu menjadi milik Allah. Nah, ini salah satunya. Ini buku ini bagus kok. Buku ini bagus. Ya, jadi gitu. Saya di KU1 tidak menjelaskan sampai sedetil ini karena mungkin konsumsinya berbeda. Tetapi karena di sini banyak ini ya, yang muda-muda, yang suka sekali diajak berpikir dan kembali mempelajari konsep-konsep Alkitab seperti itu. Saya rekomendasi baca buku ini. Ya. Yang silakan japri, saya akan kasih PDF-nya. Ya. Dulu saya pernah menerjemahkan ke Indonesia, cuman tak cari filenya kok tidak ada ya. Jadi buku ini dulu pernah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, kembali ke konsep tadi, kalau dunia dan segala isinya itu milik Tuhan, lalu peranan kita apa? Peranan kita
adalah sebagai pengelola. Yang ikut Kambium mulai ingat ya. Kita adalah pengelola berkat Tuhan. Betul ya? Nah ini diingetin lagi yang Kambium. Sehingga statementnya adalah seperti ini. Penyembahan sejati dimulai ketika kita mengakui bahwa kita hanyalah pengelola dari apa yang Tuhan percayakan. Karir Bapak Ibu, perusahaan yang Bapak Ibu miliki, pekerjaan, keluarga, semuanya itu adalah milik Tuhan dan kita sebagai pengelolanya. Tuhan percayakan itu kepada kita untuk kita kelola. Ini pun mengingatkan saya punya keluarga, punya istri, punya anak, itu bukan punya saya. Itu punya Tuhan. Tuhan titipkan Susan, Tuhan titipkan Jasmine dan Justin kepada saya untuk saya kelola. Saya harus didik mereka dalam terang firman Tuhan. Saya harus meneladankan hidup saya yang sebaik-baiknya sebagai orang percaya supaya mereka boleh mengenal Tuhan dengan baik dan mengasihi Tuhan. Ini dasar Bapak Ibu semua. Yang penting sebelum kita ngomong soal ibadah kita itu seperti begitu. Nah, kalau kita melihat kota besar tadi, ya, segala sesuatu itu kita dalam, saya yakin di pekerjaan atau di studi kita semua, segala sesuatu dalam hidup kita ini sudah mulai diukur dengan pencapaian, betul ya? Orang sudah menilai kita sukses atau tidak tergantung pencapaian kita. Jadi baik itu di dalam pekerjaan, aset, jabatan, keluarga, dan bahkan di dalam budaya Tionghoa, kerja keras, tanggung jawab, keluarga, dan keberhasilan ekonomi itu merupakan nilai yang sangat dihargai. Betul kan ya? Sangat dihargai. Enggak salah, itu enggak salah. Tidak ada yang salah di situ. Bahkan Alkitab memuji ketekunan dan hikmat di dalam kita bekerja. Allah memuji. Gitu ya. Namun di balik itu, di balik pencapaian-pencapaian itu ada bahaya yang harus kita tahu. Bahayanya apa? Ketika pencapaian-pencapaian itu, keberhasilan-keberhasilan itu perlahan-lahan menggeser pusat hidup kita dari Tuhan. Hati-hati. Ini bahaya. Kita boleh kerja keras, kita boleh bangga untuk keberhasilan pencapaian kita. Oh, oke, that's fine. Tetapi hati-hati jika kita terlalu masuk di dalamnya, tenggelam dan terbawa oleh arus itu. Dan kemudian itu menjadi satu bahaya ketika akhirnya pusat hidup kita bergeser dari Tuhan kepada keberhasilan dan pencapaian-pencapaian itu. Sehingga Tuhan bukan jadi yang utama, tapi Tuhan menjadi yang sisa-sisa. Sisa dari waktu kita, sisa dari perhatian kita, dan sebagainya. Jadi Mazmur ini mengingatkan kita bahwa yang kita miliki itu pemilikannya tidak mutlak, ya, tidak mutlak karena semuanya itu berasal dari Tuhan dan tugas kita adalah sebagai pengelola, ya. Sehingga pertanyaan sebagai perenungan kita, apakah seluruh hidupku sungguh sudah menjadi milik Tuhan? Apakah seluruh hidupku sungguh menjadi milik Tuhan? Kiranya pertanyaan ini seringkali kita ajukan sehingga ini menolong kita untuk kalau andai kata kita mulai bergeser tadi kembali. Bahwa kita sebelum kita ngomong soal kesucian hidup dan sebagainya, kita perlu di dalam hati kita mengakui bahwa Tuhanlah yang memiliki hidup kita dan semua yang kita miliki. Karena pemilikan kita tidak mutlak, kita hanya sebagai pengelola. Oke,
Kita kembali ke pohon ini, kita masuk ke bagian yang kedua ayat 3 dan 4 yang merupakan syarat. Penyembahan yang berkenan menuntut kekudusan hidup. Di ayat yang ketiga, Daud bertanya, mengajukan pertanyaan besar, ada dua. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Dua pertanyaan ini. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Ini memang ngomong soal tempat, soal lokasi, tetapi lokasi yang ada di sini itu adalah lokasi yang penting. Ke gunung Tuhan, yang dimaksud dengan gunung Tuhan ini gunung Bukit Sion. Di Bukit Sion, di atasnya itu ada kota Yerusalem. Dan di dalam Yerusalem ada bait Allah. Bait Allah adalah simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Dan mereka, orang Israel kalau dulu zamannya itu sering-sering perang lawan musuh-musuh. Kalau mereka diserang, mereka akan bertahan sedemikian rupa. Mereka boleh ngomong, mereka boleh hancurkan Yerusalem. Tapi mereka akan mati-matian lindungin bait Allah. Gitu ya. Itu seperti begitu. Nah, gunung Tuhan itu maksudnya disitulah ada bait Allah yang merupakan tempat yang kudus. Jadi di sini bukan pertanyaan soal lokasi. Walaupun pertanyaan soal lokasi ini pernah diajukan sama perempuan Samaria kepada Yesus di tepi sumur Yakub ketika Yesus ngomong kepada wanita ini, ternyata ini wanita nggak baik-baik kan ya. Yesus ngomong, coba panggil suamimu ke sini. Wanita itu ngomong, oh aku tidak punya suami. Lalu Yesus ngomong, betul ucapanmu kamu tidak bersuami, tapi sesungguhnya kamu sudah punya 5 suami, dan suamimu yang sekarang bukan suamimu. Kaget dia. Terus ketika kaget, yang dilakukan perempuan Samaria apa? Ngelak, ciling gitu ya. Kayak kita tuh ngelak gitu ya. Ngelaknya lalu tanyanya gimana, ngomongnya gimana? Bukankah kamu orang Yahudi kalau menyembah Tuhan di gunung itu? Sedangkan kami orang Samaria di gunung itu. Gunungnya lain. Ya. Kalau itu di gunung yang ada bait Allahnya, kalau orang Samaria di gunung yang lain. Artinya apa? Kita kan punya cara beresin dosa sendiri-sendiri ya. Orang Yahudi silakan beresin dosa di gunung itu kan. Kalau orang Samaria beresin dosa di gunung itu. Lalu Yesus ngomong, sudah tiba waktunya bahwa orang menyembah Tuhan bukan lagi di gunung ini atau di gunung itu. Bukan soal lokasi. Tapi soal apa? Soal ada Tuhan atau tidak. Gitu ya. Ini pertanyaan bukan pertanyaan soal lokasi Bapak Ibu semua. Pertanyaannya adalah soal kelayakan. Siapa yang boleh layak beribadah kepada Tuhan? Daud bertanya. Siapakah yang layak? Layak berarti boleh tuh untuk beribadah. Ada syaratnya. Lalu setelah itu Daud menjawab sendiri juga di situ ada 4 kelayakan. 4 kelayakan. Jadi yang pertama adalah tangan yang bersih. Tangan yang bersih ini berbicara soal tindakan, action. Perilaku kehidupan kita sehari-hari. Jadi syarat yang pertama, syarat kelayakan yang pertama adalah mereka yang tangannya bersih, yang kelakuannya bersih. Bagaimana kita bekerja? Bagaimana kita berbisnis? Tingkat kejujuran kita di dalam berbisnis sampai di mana? Apakah kita taat pajak? Memang Indonesia sekarang ini lagi kacau ya, saya sendiri ya, sudah kacau, membingungkan. Benar-benar nanti ini muncul pajak ini, nanti muncul pajak apa lagi. Sekarang yang pajak kendaraan bermotornya nggak bayar, dicegat di SPBU, nggak boleh beli yang bersubsidi, katanya gitu ya. Terus belum lagi sensus ekonomi, orang-orang takut, jangan-jangan nanti dipajak apa lagi gitu ya. Nah anyway, memang negara kita masih membingungkan, tetapi kita pegang firman Tuhan bahwa Yesus ngomong, berikan pada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar, dan berikan kepada Tuhan apa yang seharusnya menjadi milik Tuhan.
Jadi ketika kita dipanggil untuk taat pajak, nah kita harus taat pajak sesuai dengan peraturan, gitu ya. Kemudian juga bagaimana kita memperlakukan karyawan kita. Bagaimana kita mengasihi keluarga kita. Bagaimana adik-adik yang sekolah, kejujuran Anda di dalam melakukan tugas. Zaman sekarang mungkin sekarang nyontek tidak. Tapi AI bisa bikin skripsi. Ya, kasus yang di mana Jerman itu ya, yang malu-maluin Indonesia banget itu ya. Bukan dokter tapi bikin jurnal tentang kedokteran. Ketahuan karena yang bikin AI. Jangan ya adik-adik ya. Jangan deh ya. AI boleh dipakai. Saya pakai AI, tapi bukan untuk bikin khotbah. Khotbah saya bikin sendiri. Gambar, karena saya tidak bisa gambar, saya minta AI gambar. Jadi gambar-gambar tadi itu AI yang bikin. Tapi saya disclaimer kan, ngomong, itu bukan saya yang gambar, AI yang gambar gitu ya. Walaupun sekarang dengan AI bisa bikin khotbah. Tapi belum tentu khotbah yang AI bikin bisa mendarat di hati Bapak Ibu semua karena konteksnya beda, kebutuhan jemaat GKT Hosana beda. Nah, syarat kelayakan pertama adalah tangan yang bersih. Tindakan kita yang bersih, yang suci. Yang kedua, hati yang murni. Nah, kalau tangan yang bersih itu sifatnya adalah action atau perilaku, tindakan keluar. Maka tindakan keluar ini kan didorongnya dari dalam. Inspirasinya adalah dari hati yang murni. Kalau hatinya murni, maka tindakannya jadi suci. Kan gitu ya. Maka hati yang murni ini adalah tentang bagaimana kita mempunyai kehidupan batin spiritual yang berintegritas. Integritas artinya sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin hal ini orang lain tidak tahu Bapak Ibu, karena hati itu di dalam, orang lain enggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Jika dalam hati kita masih menyimpan iri hati, kepahitan, ambisi yang tidak sehat, kemarahan, bahkan kita masih menyembunyikan dosa-dosa tertentu, maka yang seperti ini tidak layak untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan tidak akan berkenan. Ya, di kitab nabi-nabi pun Allah itu mengecam ibadahnya orang Israel. Aku membenci persembahanmu, korban bakaranmu, ternak lembu yang tambun aku benci. Karena apa? Kamu melupakan kebutuhan anak-anak yatim piatu dan kaum janda. Mereka melayani secara lahiriah saja. Maka dari itu pertanyaan di awal, ketika kita nyanyi sungguh-sungguh, kita doa sungguh-sungguh, apakah itu berkenan kepada Tuhan? Belum tentu Bapak Ibu. Kalau itu tidak didasari oleh pengakuan dan kemudian juga hati yang murni. Yang berikutnya, tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Ini dalam bahasa aslinya maknanya adalah tidak menyerahkan jiwanya kepada apa yang salah. Menyerahkan, jadi ini sengaja ya, menyerahkan jiwanya kepada apa yang salah. Apa yang salah itu termasuk apa? Ya memang sesuatu yang salah, sudah tahu salah kok dilakukan gitu ya. Kesia-siaan bahkan puncaknya adalah pada berhala. Jadi kalau diterjemahkan, tidak menyerahkan jiwanya kepada berhala. Kita mungkin sudah nggak punya patung di rumah yang disembah-sembah, berhala bukan seperti itu. Tetapi berhala-berhala zaman sekarang seperti uang, status, nama baik, prestasi, bahkan maaf, pelayanan. Itu pun bisa menjadi berhala. Yang justru malah menggeser fokus kita tidak pada Tuhan.
seseorang dapat saja aktif melayani di gereja. Tapi diam-diam justru menyembah keberhasilannya sendiri. Yang keempat, tidak bersumpah palsu. Ini ngomong soal integritas. Dalam dan yang luar sama. Apa yang ada, yang diucapkan juga yang dilakukan. Itu yang kalau mantan presiden kita ngomong walk the talk gitu ya. Walk the talk. So, apa yang kita katakan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Maksudnya begini. Saya ajak kita kembali ke gini ya, jadi ke konsep bahwa ibadah hari Minggu itu bukan berdiri sendiri, tetapi ibadah hari Minggu yang menunjukkan bahwa kita ini benar-benar orang yang begitu rohani, datang beribadah kepada Tuhan itu harusnya sama di hari Senin dan Sabtu. Itulah yang namanya integritas. Jadi kalau di hari Minggu Anda berfokus menyembah Tuhan, ketika hari Senin sampai Sabtu pun juga demikian. Maaf kalau kita seringkali sudah Minggu orangnya kayak begini, begitu berganti Senin, ini seolah menjadi orang lain. Jadi ada dualisme. Misalnya ada dualisme Yunus. Yunus hari Minggu sama Yunus hari Senin beda. Hari Minggu, ngomongnya halus. Hari Senin sama karyawan, bentak-bentak, bahasa kebun binatang keluar semua. No, bukan. Tidak bersumpah palsu ini bukan ngomong soal pengadilan, sumpah palsu enggak, tetapi integritas hari Minggu itu harus sama, Senin sampai Sabtu juga harus sama. Jadi kalau Anda begitu bersemangatnya melayani Tuhan, mengasihi sesama juga, di hari Senin juga demikian. Di hari Senin sampai Sabtu kepada karyawan, kepada orang-orang sekelilingnya, bahkan juga ke atasan, tunjukkan bahwa kita adalah orang Kristen yang mengasihi Tuhan dan yang mentaati firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Jadi ada koneksi antara hari Minggu dan hari Senin sampai Sabtu. Bapak Ibu semua, di dalam liturgi gereja zaman pertengahan, yang kemudian sampai sekarang masih dipelihara oleh orang-orang yang dari Katolik maupun juga dari beberapa yang mainstream seperti Anglican, Lutheran, gereja itu. Di bagian akhir ibadah, kalau mereka pakai bahasa Latin, itu ada kalimat ite missa est. Ite missa est itu artinya misa sudah selesai, ibadah sudah selesai, ite missa est. Nah, artinya apa? Jadi begitu bagian terakhir sudah selesai seluruh jalannya ibadah, terakhir ada ite missa est, itu artinya ibadah sudah selesai Bapak Ibu semua, kembalilah kepada dunia, make the Christ known. Intinya di situ. Ibadah sudah selesai, jemaat diutus oleh gereja kembali ke dunia untuk make Christ known. Beritakanlah Kristus. Nah, dengan demikian, ini memenuhi syarat yang keempat yang tidak bersumpah palsu tadi, integritas orang Kristen seperti begitu. Jadi hidup kita hari Minggu itu harus related ke hidup kita hari Senin sampai Sabtu. Nah, itu yang syarat ya, bagian yang kedua. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu sebagai akibat atau hasil. Di poin yang ketiga, penyembahan yang berkenan membawa berkat dan menghasilkan komunitas yang selalu rindu bersekutu dengan Allah. Di ayat 5 dan 6, Daud berkata demikian, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan.
dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahmu ya Allah Yakub. Nah Bapak Ibu semua, saya mundur sedikit lagi yang ke sini tadi ya. Ini ada urutan yang nggak bisa dibalik. Jadi urutannya pembahasan kita dari ayat 1 sampai 6, tapi karena pohon jadi seolah-olah urutannya kebalik ya. Tapi kita bahas bahwa urutannya pertama adalah pengakuan dulu nomor 1. Setelah pengakuan dilanjutkan dengan action kita yaitu hidup kudus. Baru setelah itu kita dapat berkat. Ya, urutannya begitu. Pengakuan dulu, kemudian hidup kudus, baru setelah itu kita menerima berkat sesuai dengan ayat yang dari Mazmur 24 ini. Berkat baru muncul di ayat yang ke-5. Tapi maaf sekali lagi, seringkali orang Kristen dibalik. Maunya berkat dulu. Setelah berkat baru mau hidup kudus. Mau itu kebalik. Buktinya apa? Coba kalau dengar kesaksian. Wow, aku doa, minta Tuhan sembuhkan dulu. Nek sudah sembuh aku baru mau ke gereja. Betul enggak? Kalau aku diberkati, baru aku mau nanti ke gereja. Bukan, urutannya bukan begitu. Urutannya ngaku dulu, hidup kudus, baru terima berkat. Jemaat GKT Hosana jangan membalik ya. Jangan dibalik. Jangan selalu minta berkat tok. No. Ini udah firman Tuhan. Jadi kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, ibadah kita berkenan kepada Tuhan, Tuhan pasti berkati. Amin. Gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal berkat lagi. Jadi berkat yang terbesar bukanlah keberhasilan kita, kekayaan kita, kesehatan kita, karir kita, keluarga kita. Bukan. Itu bukan berkat yang terbesar. Berkat yang terbesar itu adalah Allah sendiri. Diri Allah sendiri yang diberikan kepada kita. Pertama-tama melalui Yesus Kristus. Dan kemudian seluruh keberadaan Allah diberikan kepada kita. Itulah berkat yang paling besar. Jadi bukan berkat-berkat jasmani yang kita mau kita nikmatin gitu, bukan. Ya. Nah, seringkali juga orang Kristen itu lupa lagi. Oke, masih ingat enggak? Coba ini nomor 3 tadi ya. Nomor 3. Masih ingat pertanyaan ini enggak? Siapa yang masih ingat? Dari mana? Silent. Mood. Masa lupa? Ada pertanyaan, ketika kita beribadah apakah kita mencari tangan Tuhan atau wajah Tuhan? Dari buku Cambium, halo? Cambium. Sekarang lebih spesifik lagi. Cambium buku 1, 2 atau 3? Berakar, bertumbuh atau berbuah? Udah lupa. Buku yang pertama, berakar. Di berakar pelajaran apa? Doa. Ya, doa. Masih ingat ya? Jadi di situ nanti yang sudah belajar Cambium dibuka lagi bukunya. Enggak apa-apa, buku Cambium dibaca ulang enggak apa-apa. Bagus itu. Ya. Ketika kita beribadah, apakah kita mencari tangan Tuhan atau wajah Tuhan? Maksudnya apa? Tangan Tuhan itu ngomong soal berkat. Seringkali kita datang beribadah kepada Tuhan yang kita cari berkatnya Tuhan. Tuhan mana? Aku minta ini, aku minta itu. Mana. Tapi bukan itu inti ibadah. Inti ibadah adalah kita mencari wajah Tuhan. Kehadiran Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Jadi selalu tanyakan ini. Apakah kita mencari tangan Tuhan? Atau kita mencari wajah Tuhan? Yang betul cari wajah Tuhan. Makanya berkatnya Harun kiranya Allah menyinari engkau dengan wajahnya.
Itu artinya bahwa Allah itu memandang kepada kamu dan kemudian menghadirkan dirinya kepada kamu. Itu yang dimauin sama orang-orang Israel dan kiranya menjadi kemauan kita juga. Oke? Nah, Bapak Ibu semua, kalau kita melihat syarat tadi ya, syarat tadi, siapa yang layak untuk beribadah kepada Tuhan? Syaratnya apa tadi ya? Selain pengakuan bahwa tangan bersih, hati murni, ya, tidak menyerahkan diri kepada apa yang salah, kemudian juga tidak bersumpah palsu atau berintegritas. Saya tanya, adakah manusia yang bisa memenuhi syarat itu semua? Atau mungkin agak ekstrim dikit saya tanya, siapa di sini yang merasa, oh aku memenuhi 4 syarat itu berarti aku layak untuk menyembah Tuhan dan Tuhan berkenan atas ibadahku. Rasanya saya aja nggak berani kok. Tidak ada seorang pun yang bisa memenuhi syarat itu. Karena standar Tuhan itu tinggi. Standar kesucian Allah itu tinggi. Lalu jadi gimana? Deadlock toh Pak? Deadlock sekarang. Syaratnya begitu tinggi, sudah disampaikan, tapi kita nggak ada yang bisa memenuhi syarat itu. So how? Hanya satu orang, satu pribadi yang memenuhi syarat itu. Hanya ada satu. Siapa itu? Yesus Kristus. Nah, akhirnya kita bisa memenuhi syarat itu jika kita tinggal di dalam Kristus. Ya, karena apa? Yesus hidup, karena Yesus itu adalah pribadi yang tanpa dosa. Dan melalui kematian dan kebangkitannya, ia membuka jalan supaya orang-orang berdosa dapat datang kepadanya dan dapat beribadah kepada Tuhan dengan penuh keberanian. Jadi kita yang sudah ditebus oleh Kristus, akhirnya kita dilayakkan untuk beribadah kepada Tuhan. Bersyukur enggak? Awalnya kita enggak layak, Bapak Ibu. Saya pun enggak layak untuk datang beribadah kepada Tuhan. Enggak layak. Tapi Kristus, satu-satunya pribadi yang layak itu, telah menebus kita dan membuat kita layak. Sehingga kita enggak perlu lagi takut untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dengan penuh keberanian, kita datang beribadah kepada Tuhan. Karena kita telah diselamatkan oleh kasih karunia Kristus, kita dipanggil untuk hidup kudus. Dan itu sebagai respon syukur kita. Karena kalau kita merasa kita layak, akhirnya yaitu tadi, kita sombong dan kita tidak mengakui bahwa hidup kita adalah milik Allah. Tapi dengan demikian maka karena kita mengingat Kristus dan Kristuslah yang melayakkan kita, maka kita pun layak untuk beribadah kepada Tuhan. Datang menghampiri Tuhan. Dan kalau kita melakukan semuanya, adanya pengakuan, kemudian adanya itu tadi syarat-syarat tadi kita lakukan atas anugerah Tuhan, maka ibadah kita boleh berkenan kepada Tuhan. Nah, sebagai aplikasinya, pertama, akuilah setiap hari bahwa seluruh hidup kita adalah milik Tuhan. Yang kedua, datanglah beribadah dengan hati yang bersih melalui pertobatan demi pertobatan dengan ketaatan. Dan yang ketiga, biarkan penyembahan hari Minggu terlihat nyata dalam integritas kita, baik di rumah, di tempat kerja, dalam usaha, dan dalam relasi dengan sesama. Jadi ibadah kita jangan stop di hari Minggu. Ite misa es, ibadah telah selesai. Kembalilah kepada dunia, make Christ known. Penyembahan yang berkenan bukan hanya terjadi di dalam gereja, tetapi terlihat dalam kehidupan yang kudus setiap hari di hadapan Allah. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur untuk pelajaran iman yang boleh kami pelajari pada pagi hari ini. Sesuatu yang begitu mulia ya Tuhan. Standar kesucian yang demikian tinggi dan agung, di mana kami tidak bisa memenuhi syarat itu. Tetapi oleh anugerah Yesus Kristus, kami dilayakkan, kami dimampukan untuk datang kepadamu. Tolong kami untuk kami senantiasa boleh memiliki pengakuan akan kepemilikan Engkau ya Tuhan dalam seluruh hidup kami. Dan kami serahkan seluruh yang kami miliki ini kepadamu ya Tuhan, karena Engkaulah pemilik segala sesuatunya dan kamilah pengelolanya. Kiranya dengan hikmat-Mu kami juga boleh hidup kudus dan sesuai di dalam standar firman-Mu ya Tuhan, sehingga dengan demikian segala sesuatu yang kami lakukan dalam hidup kami, di dalam ibadah kami merupakan penyembahan yang boleh kiranya berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya serahkan kepada Terima kasih untuk Pendeta Yunus yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama mau memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sembari kita menyanyikan lagu Tidak Dengan Tangan Yang Hampa.
kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih atas setiap berkat yang Kau berikan kepada kami. Kami membawa persembahan ini sebagai ungkapan syukur dan kasih kami kepadamu. Kuduskan dan pakailah persembahan ini untuk pekerjaan-Mu dan kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang sedang dalam pelayanan misi di Banyuwangi dan GKT Rogo Jampi. Kami bersyukur atas setiap kesempatan untuk melayani dan memberitakan kasih-Mu. Kiranya Engkau menyertai setiap pelayanan mereka, supaya menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarnya, menumbuhkan iman serta muliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita akan bersama melihat warta sepekan melalui warta video. Selamat datang dan selamat beribadah di GKT Hosana. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di GKT Hosana. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk tetap beribadah di tempat kami apabila belum memiliki tempat ibadah yang tetap. Kami memiliki 2 kali kebaktian, yaitu pada pukul 7 pagi dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin, dan pada pukul 9.30 pagi dengan menggunakan bahasa Indonesia saja. Pada hari Rabu akan diadakan doa malam dengan tema The Lord is my light yang akan dilayani oleh Evangelis Lydia Octaviani. Kami mengundang untuk segenap jemaat untuk bergabung dan bersekutu bersama. Pada hari Kamis, Komisi Wanita akan mengadakan cell group dengan tema penyembahan yang berkenan. Kami mengundang segenap kaum wanita untuk datang dan bersekutu bersama. Hayu, Jumat ini akan diadakan Hosana Youth Connect. Jangan lupa datang ya. Hai Tin, minggu depan kita akan kembali dalam ibadah dengan tema Hearing His Voice yang akan dilayani oleh Evangelis Berkadia. Jangan lupa datang ya. Pada hari Selasa, pada tanggal 21 Juli, Komisi Pria akan mengadakan seminar kesehatan dengan tema autoimun yang akan dilayani oleh Dr. Gatot Sugiarto. Kami mengundang segenap jemaat untuk datang. Sekian warta yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Izinkan saya untuk menambahkan beberapa warta. Yang pertama ada 2 berita duka. Telah pulang ke rumah Bapa di surga Ibu Suryati atau Sim Ing Chun pada hari Senin 6 Juli 2026 dan telah diperabukan pada hari Jumat 10 Juli 2026. Kemudian juga telah berpulang ke rumah Bapa di surga Ibu Agnes Rita Erawati, mama dari Ibu Leni, pada hari Jumat 10 Juli 2026. Saat ini almarhumah disemayamkan di rumah duka Adijasa. Kiranya Allah menghiburkan keluarga yang berduka. Untuk berikutnya, berkenaan dengan masa tugas praktek pelayanan 2 bulan penuh mulai dari tanggal 30 Mei sampai 21 Juli 2026, mahasiswa Saat Malang, Saudari Gresiana Poalam di gereja kita akan segera berakhir. Kami segenap majelis, jemaat dan hamba Tuhan mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati pelayanan saudari. Untuk warta selanjutnya, Komisi Pemuda akan mengadakan seminar keuangan dengan tema Cerdas Finansial di Masa Krisis yang akan dibawakan oleh Bapak Dodi Prayogo pada hari Jumat 31 Juli 2026 jam 6:30 malam di gedung gereja ini. Mari setiap kita juga bisa mengikuti seminar keuangan ini. Kami juga bersyukur ya, ada beberapa jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Yang pertama ada Ibu Sriatun, bisa bangkit berdiri. Untuk yang kedua ada Ibu Oktavia. Untuk yang ketiga ada Ibu Agustini. Untuk yang keempat ada Ibu Farida.
kami menyambut jika belum memiliki tempat ibadah yang tetap bisa bergabung dengan kami. Sekian warta yang dapat saya sampaikan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita mengakhiri ibadah pada hari ini. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Allah. Doksologi dan doa berkat oleh Pendeta Yunus. Ite missa est, ibadah telah selesai, kembalilah kepada dunia dan beritakanlah Kristus. Jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang kekal dari Allah Bapa, kasih penebusan dari Yesus Kristus, dan penghiburan kekuatan dan penyertaan Roh Kudus menyertaimu dari sekarang sampai Yesus datang kembali. Amin. Jemaat dipersilakan duduk dan untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Penatua Vivi untuk menyampaikan laporan keuangan.